Hai sahabat merinding, selamat kembali di channel yang selalu membahas seputaran cerita-cerita misteri di sekitaran kita. Yang pastinya, cerita-cerita dari kami diambil dari kisah nyata yang pernah dialami oleh narasumber tertentu yang kini menjadi saksi pada peristiwa itu, hingga dijadikan sebuah cerita yang real dan nyata. Jika kalian suka dengan cerita-cerita dari channel ini, silahkan subscribe dan like channel ini, agar kami lebih semangat untuk membuat cerita-cerita misteri selanjutnya. Salam misteri. Sesuatu yang akan terjadi biasanya didahului dengan tanda-tanda atau firasat, dan hanya orang-orang peka yang bisa menangkap serta melihat tanda-tanda atau firasat tersebut. Firasat atau tanda-tanda tersebut jangan diabaikan. Akan tetapi, menjadi kewaspadaan atau persiapan untuk berjaga-jaga, sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada era 1990-an di Surabaya, merupakan kota terbesar setelah Jakarta. Pembangunan berkembang pesat secepat perekonomiannya. Di setiap sudut kota terlihat perubahan yang mencolok akibat pesatnya pembangunan. Udara menjadi semakin panas karena penduduk kota yang jumlahnya semakin banyak membuat kota semakin padat. Kesibukan harian berjalan secepat roda waktu. Nasib manusianya juga berubah dengan cepat. Ada seseorang pedagang yang sangat ulet, sebut saja namanya Andi. Dia sudah merintis usahanya sejak bujangan hingga menikah dan memiliki 3 orang anak. Perlahan tapi pasti, usaha yang dirintisnya dari bawah mulai menanjak naik menuju kesuksesan, hingga Andi mampu memiliki rumah baru bagi keluarga yang dicintainya. Andi adalah seorang laki-laki taat beragama. Serta tidak mempercaya hal-hal baru yang berbau mistis. Bahkan, sebuah peringatan kalau belum jelas, tidak akan digubrisnya. Baginya, fakta dan kenyataan yang rasional adalah yang terbaik untuk kehidupannya. Demikian juga dengan rumah dan tanah yang dibelinya. Salah satu sahabatnya mencoba mengingatkan Andi, kalau rumah dan tanah yang dibelinya tidak akan membawa keberuntungan. Justru sebaliknya. Namun Andi menertawakan hal tersebut, bahkan mengatakan kalau keberuntungan dan kesialan ada di tangan Tuhan, bukan pada benda seperti rumah atau apapun. Saat rumah baru yang dibelinya selesai direnovasi, Andi memboyong keluarganya untuk pindah. Rumah itu besar, memiliki 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 kamar pembantu, dapur, ruang keluarga yang cukup luas, dan ruang tamu yang indah. Andi sendiri yang mendesain rumah itu dengan sepenuh hati. Rumah itu memang terlihat sangat elok dan menawan bagi siapapun yang melihatnya. Semua saudara, kenalan, teman memuji Andi sebagai pengusaha pintar yang sukses. Dengan penuh kerendahan hati, Andi mengatakan kalau keberhasilannya karena kemurahan Tuhan. Tidak lama setelah kepindahannya, Andi mengadakan acara syukuran dan pemberkatan rumahnya. Banyak kenalan dan keluarga diundangnya, termasuk pastor yang akan memberkati rumah itu. Pada saat rumah itu sudah penuh dengan tamu undangan, datanglah pastor yang akan memimpin misa pemberkatan rumah.
Andi menyongsong dan membawa masuk ke dalam rumahnya. Misa pun segera dimulai. Semua tamu yang datang mengikuti acara dengan tekun dan tenang. Pastor mulai memberkati semua ruangan di dalam rumah itu. Dimulai dari ruangan tempat misa diadakan. Saat akan memberkati kamar utama, pastor tertekun. Raut wajahnya berubah, tetapi dia berusaha tenang dan menyelesaikan misa pemberkatan sampai akhir. Dalam acara ramah tamah yang berbarengan dengan makan malam, pastor mengajak Andi dan keluarganya berbincang. Pastor mengusulkan agar mencari rumah lain untuk tempat tinggalnya. Kalau bukan pastor yang berbicara, mungkin Andi akan marah. Dengan keheranan Andi bertanya, mengapa pastor menyarankan demikian? Apa penjelasannya? Dengan berat hati, pastor mengatakan bahwa saat dia memberkati kamar utama dan kamar anak-anak Andi, dia melihat dinding kamar-kamar tersebut berlumuran darah. Pastor tidak tahu mengapa dia bisa melihat sesuatu yang seperti itu, sementara yang lain tidak. Menurut firasatnya, apa yang dilihatnya merupakan bertanda buruk dari Tuhan. Itulah alasan pastor mengusulkan agar rumah itu dijual, serta Andi dan keluarganya pindah ke tempat yang lain. Andi mengajak pastor untuk menunjukkan dinding yang berlumuran darah tersebut. Bersama keluarga lainnya, mereka menuju dinding yang dibicarakan. Sesampainya di kamar utama, Andi bertanya, apakah pastor masih melihat dinding berlumur darah tersebut? Pastor membenarkan bahwa dinding kamar Andi berlumuran darah. Andi bahkan mengusapkan telapak tangannya ke dinding tersebut sambil berkata bahwa dinding kamarnya putih bersih. Sang pastor justru berkata, kalau sekarang tangan Andi sudah terkena noda darah tersebut dan memintanya untuk membersihkannya. Awalnya, Andi ingin membantah, tetapi melihat keseriusan pastor, akhirnya dia mencuci kedua tangannya. Andi tidak habis pikir, mengapa pastor yang dikenal baik dan rajin dalam menjalankan tugasnya bisa mengatakan hal-hal yang berbau tahayul. Apakah benar pastor ini memiliki kelebihan sehingga bisa melihat sesuatu yang kasat mata? Andi tetap meragukan apa yang dikatakan pastor. Saat pamit pulang, pastor mengulang kembali pesannya agar Andi segera menjual rumahnya pada orang lain. Andi mengiyakan sebagai bentuk kesopanan. Waktu berjalan sangat cepat. Saudara dan teman-teman Andi mengingatkan pesan dari pastor, tetapi Andi sudah melupakan peristiwa itu. Hari-harinya kembali disibukkan dengan pekerjaan yang dibantu oleh istrinya. Andi sangat menikmatinya. Dia juga merasakan kebahagiaan saat pulang ke rumah karena suasana rumah yang nyaman. Bagaimana mungkin Andi bisa menjual rumahnya? Dulu, rumah kontrakannya sangat pengap dan kurang nyaman. Kini, setelah mendapat rumah besar dan nyaman, mengapa harus dijual? Suatu hari, Andi mengajak istri dan anak-anaknya ke kota Malang untuk acara keluarga. Anaknya yang paling kecil sedang demam, sehingga dititipkan ke oma dan suster pengasuhnya. Perjalanan ke kota Malang berjalan lancar, tetapi saat pulang terjadi musibah besar yang tidak terelakkan. Mobil yang dikemudikan Andi melintas di lintasan kereta api dan mobil itu mendadak mogok. Andi berusaha menghidupkan mobil itu, akan tetapi semua itu sia-sia. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul kereta api dengan kecepatan tinggi. Penjaga perlintasan sempat berteriak memperingatkan Andi agar meninggalkan mobil tersebut, tetapi terlambat. Tabrakan maut tidak dapat dihindari.
Andi tidak sempat menyelamatkan keluarganya. Mobil malang itu dihantam begitu keras oleh kereta api dan terseret jauh bersama para penumpangnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Peristiwa itu tentu saja menggegerkan keluarga Andi dan keluarga istrinya. Mereka semua syok dan bersedih. Kini, hanya tersisa anak bungsu Andi. Pastor yang memimpin upacara misa dan pemakaman Andi sekeluarga adalah pastor yang memberkati rumahnya beberapa waktu yang lalu. Pastor itu terenyuh dengan kejadian tragis ini. Kalau saja Andi mau menerima usulnya, mungkin petaka yang mengerikan itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan telah memberikan tanda-tanda, tetapi Andi tidak mau mendengarkannya. Upacara pemakaman berlangsung mengharukan bagi siapa saja yang melihatnya. 4 peti jenazah berjajar, siap untuk dimakamkan dalam suatu liang. Derai air mata mengiringi kepergian keluarga Andi. Menurut pastor, dinding kamar itu tidak lagi berlumuran darah karena peristiwa yang mengerikan telah terjadi. Takdir telah diputuskan dan tidak ada satupun manusia yang sanggup menghindar. Semua yang tersisa hanya sesal dan kesedihan. Keluarga Andi akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu dan mengasuh anak bungsu Andi yang terhindar dari malapetaka itu. Sekarang, anak bungsu Andi telah tumbuh dewasa di bawah asuhan dan kasih sayang opa, oma, om, dan tantenya. Mereka tidak pernah menceritakan kejadian sesungguhnya. Mereka hanya mengatakan kalau Tuhan memanggil papa dan mama serta kedua kakaknya karena kasih. Oke sahabat merinding, jangan pernah meremehkan tanda atau hal-hal aneh, karena mungkin saja hal itu merupakan awal akan terjadinya suatu peristiwa. Berhati-hatilah karena hidup ini penuh misteri. Selesai.